بسم الله الرحمن الرحيم. Ada beda antara kurban dengan akikoh. Pertama, dari segi hukum, akikoh itu memang bagi yang mampu kewajibannya orang tua. Jadi orang tua kepada anak. Bahkan disebutkan terkait dengan akikoh itu kullu ghulamin murtahinun bi akikotihi. Jadi setiap anak itu tergadai dengan akikohnya. Ini bagi yang mampu ya. Kalau nggak mampu ya berlaku ayat lah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan akikah itu kan disunahkan hari ke-7 setelah kelahiran anak. Dan akikah itu dalam hadis kan disebutkan al-akikatu wa yudbahu yaumas sabi wa yukhlaqu wa yusamma. Jadi akikah itu dipotongkan pada hari yang ke-7 yaumas sabi. Potongkan yang laki kan syata ini 2 ekor kambing. Kalau perempuan kan syatun 1 ekor kambing. Kemudian wayukhlaku dicukur hari itu, wayu sama kemudian dikasih nama. Dan sekali seumur hidup akikah itu. Sementara kurban itu beda. Kurban itu jelas setiap tahun. Terkait dengan masalah hukumnya kan memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Abu Hanifah ya mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu kurban. Dalilnya itu inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan nikmat kepada kamu serba banyak, maka fasholli, salat sebagai tanda syukur kita, wanhar, dan sembelih kurban. Kemudian ada hadis lagi, man wajada sa'atan li ayyidhi fala yaqrabanna musallana. Jadi siapa yang punya kemampuan untuk kurban, kok enggak kurban, maka kata Nabi fala yaqrabanna musallana, jangan mendekat-dekati tempat sholat kami. Kemudian dari segi harinya, ya kan kurban itu kan mulai dari Dzulhijjah 11, 12, 13, 11, 12, 13 itu adalah hari-hari tasyrik, hari-hari yang memang kita diharamkan untuk berpuasa. Dan 1 ekor kambing itu cukup untuk 1 keluarga. Yang kurang pas tadi itu adalah anak saya 3, saya suami istri 2, berarti 5. Saya ini sudah pernah saya atas namakan anak saya 3 juga, Baimin, Paijo, Baiman misalkan ya. Kemudian saya, kemudian istri saya sudah 5. Jadi saya tidak kurban lagi. Itu enggak pas. Dan kurban termasuk adalah ibadah maliyah, ibadah terkait dengan masalah harta. Dan kurban itu memang boleh dibagi. Daging dibagi itu daging. Nah sekarang ada boleh Pak supaya awet dikalengkan. Jawa Timur itu kan ngirim daging kurban itu kaleng supaya awet. Jadi dibagikan kalau ada musibah-musibah biasa gitu ya. Nah yang akikah itu baiknya dimasak. Kalau dulu itu ada, waktu saya jadi pembina di panti itu banyak orang menyerahkan kambing. Pak ini akikah atas nama anak saya, tak serahkan ini dan ini untuk bumbunya. Gitu. Jadi panti yang masak. Jadi bagusnya kalau udah masak. Dan akikah juga yang tuan rumah juga boleh kok makan. Enggak ada larangan makan daging akikah. Tapi ya jangan berlebihan gitu ya. Nah, itu akikah. Nah, sama kurban itu juga boleh kita ngambil sebagian dagingnya boleh. Fakulu minna wa atimul ba'isal fakir, kata Quran. Makan sebagian dan jangan lupa kepada fakir miskin. Tradisi di tempat itu lain-lain ada yang pokoknya yang kurban itu dapat kepalanya. Nah, ya monggo silakan. Nah, kurban itu tadi saya katakan untuk 1 keluarga. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu adalah pernah kurban itu atas nama dirinya dan umatnya. Dari wali ummati, dan untuk umatku. Yang menganggap sunnah muakkad itu seperti Imam Syafi'i. Kata Rasul menyatakan kutiba alayya nafr wa lam yuqab alaikum, diwajibkan atasku kurban tapi tidak diwajibkan atas kamu semuanya. Maka yang bahagia kurban itu kan setahun sekali gitu ya, dan 3 juta ya. Kalau nyisikan sebulan 300. Kan rezeki kita kan kadang naik turun gitu ya. Kadang bisa 1 juta sebulan itu. Makanya salah satu diantaranya kita diuji oleh Allah itu di saat-saat seperti ini. Diuji oleh Allah cinta mana harta dengan Allah.
Kalau cinta Allah mesti dia kurban. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu bisa melengahkan kamu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasir. Siapa yang berbuat begitu, artinya harta dengan anak itu bisa melengahkan Allah, itu termasuk orang-orang yang rugi. Supaya kita nggak rugi, kita punya kemampuan, waktunya sekarang waktunya kurban, ya monggo kita kurban. Terlepas daripada status hukum tadi, apakah itu sunnah muakkad atau wajib. Dan bagi yang biasa motong itu hendaklah pisaunya betul-betul ditajamkan ya. Rasulullah kan sudah menyatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah itu mengendaki berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza dabaqtum faqsim dzabha. Kalau nyembelih ya sembelih yang baik, diantaranya adalah pisaunya pisau yang tajam. Jangan dianiaya.